Halo, sahabat Kinia Bali. Kali ini ada cerita menarik yang bisa kalian dengarkan melalui audiobook ini, yaitu Esensi Sapuh Leger pada Kelahiran Tumpek Wayang. Asta pada SAD Lungayan Catur Puto Dwi Puruso, Eko Bago Muka Enggul, Dwi Crengi Saptolo Canam. Dalam lakon wayang Sapuh Leger, karya I Gede Suwantana. 8 kaki, 6 tangan, 4 buah pelir, 2 alat kelamin laki. 1 kelamin perempuan, 2 tanduk, dan 7 mata. Apakah itu? Dikisahkan, Batara Kala akan memakan apapun yang lahir pada wuku wayang, khususnya yang berjalan di tengah hari. Atas petunjuk Batara Siwa, Batara Kala mengetahui bahwa Kumara lahir pada wuku wayang. Suatu hari, tepat pada wuku itu, Batara Kala mengejar Kumara hendak memakannya. Kumara lari ke sana kemari. Kumara hampir saja tertangkap kalau tidak dihalangi Batara Siwa. Karena merasa terhalangi, Batara Kala pun hendak memakan Batara Siwa, ayahnya sendiri. Batara Siwa bersedia menjadi santapan Batara Kala jika beliau mampu menerjemahkan sloka yang diucapkannya. Isi slokanya adalah Asta pada SAD Lungayan Catur Puto Dwi Puruso, Eko Bago Muka Enggul, Dwi Crengi Saptolo Canam. Batara Kala hampir mampu menerjemahkan itu semua, kecuali Saptolo Canam, 7 mata. Batara Kala hanya mampu mengenali 6 mata, yakni 2 mata Siwa, 2 mata Dewi Uma dan 2 mata Nandini. Yang 1 mata tidak dikenalinya. Batara Siwa mengatakan bahwa dirinya memiliki mata ketiga atau trinetra. Mata yang ada di kening berupa mata batin atau mata gaib yang mampu melihat seluruh alam semesta. Akhirnya Batara Kala tidak memakan Batara Siwa dan melanjutkan mencari Kumara. Kumara bersembunyi di bumbung jender wayang dan Batara Kala memakan persembahan wayang. Sang dalang meminta Batara Kala agar tidak mengejar Kumara karena telah memakan gantinya. Cerita ini kemudian menjadi landasan tradisi Sapuh Leger, di mana orang yang lahir pada wuku wayang menyelenggarakan ritual wayang Sapuh Leger pada hari Tumpek Wayang agar terhindar dari pengaruh kala. Satu hal yang unik mungkin ada pada pemaknaan dari sloka di atas. Mengapa Batara Siwa pertanyaannya seperti itu? Apa makna di balik pertanyaan itu? Mengapa Batara Kala tidak mampu mengidentifikasi mata ketiga Batara Siwa? Mungkin secara umum kita tidak perlu mempertanyakan itu semua karena maknanya telah mengalir dan menyatu dalam proses upacara Sapuh Leger. Setiap detail dari kegiatan itu telah hadir bersama maknanya. Pemahaman rasional atas makna itu tidak akan menambah nilai apa-apa. Biarkan makna itu larut bersama laku masyarakat. Tapi, terkadang pikiran tetap jahil juga, ingin mengetahuinya secara rasional karena paling tidak pengetahuan itu bisa dipakai untuk berdebat. Atau bagi kita yang sombong, bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang lain, ada alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain berhubungan dengan pemahaman agama. Tapi, bagi seorang sadaka, pengetahuan ini bisa dijadikan lompatan untuk melakukan teknik sadhana yang lebih tinggi. Apa kira-kira jawaban atas pertanyaan itu? Mungkin pertanyaan pertama dan kedua tidak perlu dibahas. Sebab itu hanyalah alat yang digunakan sebagai pintu gerbang pada makna yang hakiki, makna di balik makna, atau metanarasinya. Jadi, pertanyaan ketiga itulah pesan yang hendak disampaikan. Semua pernyataan dapat diidentifikasi oleh Batara Kala, kecuali mata ketiga Batara Siwa. Mengapa? Karena hanya mata ketiga itu saja yang berbeda, sementara yang lainnya hanya nama dan rupanya saja berbeda tetapi esensinya sama, yakni unsur prakerti. Mata ketiga Batara Siwa tidak tersusun dari unsur prakerti seperti mata biasanya. Mata ketiga itu adalah aspek kesadaran Siwa yang melandasi seluruh alam semesta, sehingga bisa dikatakan mata itu mampu melihat seluruh alam semesta. Sementara itu, Batara Kala dalam hal ini diterjemahkan sebagai waktu. Segala sesuatu yang lahir dari unsur prakerti sepenuhnya berada dalam kekuasaan sang waktu. Apapun manifestasi itu akan dikenalinya. Sementara itu, kesadaran berada di atas ruang dan waktu. Kesadaran bersifat abadi dan beyond waktu, sehingga tidak bisa dikenalinya. Jadi, ia yang telah mencapai kesadaran beyond waktu tidak akan dimakan oleh waktu. Kenapa Kumara akhirnya selamat? Oleh karena berada dalam perlindungan. Kumara itu simbol dari seorang sadaka yang mendapat perlindungan dan bimbingan di bawah guru atau dalang, dan sedang berkembang menuju kesadaran tertinggi. Sekian dulu cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.